Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali lagi bersama Inang Capen. Dalam video ini kita akan beribadah bersama-sama. Iya, tidak terasa ya sampai saat ini kita masih beribadah di rumah masing-masing karena kondisi corona yang belum memungkinkan untuk anak-anak. Oleh karena itu adik-adik tetap beribadah ya. Tetap mengikuti video yang dikirimkan gereja untuk kita ikuti masing-masing di rumah. Ya adik-adik, kita juga harus tetap berdoa supaya Tuhan menyelamatkan kita, mengembalikan kondisi keadaan kita lebih baik lagi, sehingga kita boleh kembali lagi nantinya beribadah di gereja dengan sukacita, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, tolong disiapkan hati dan pikirannya, ya, dan juga Alkitabnya. Ya, kita akan bernyanyi, kita akan berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mulai ibadahnya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, adalah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh adalah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, adalah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh kembali bersukacita, beribadah, bersekutu dengan Tuhan lewat panduan video ini. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, yang menjadi cerita firman Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita baca firman Tuhan secara tersendiri, oleh karena itu ada baiknya video ini di stop terlebih dahulu atau diberhentikan sementara. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Inang Capen yakin kalian atau kita semua sudah membaca cerita firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, ya, yang mengajak kita semua orang percaya termasuk adik-adik sekolah minggu agar memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ya adik-adik, Mazmur ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Daud. Jadi dalam cerita firman Tuhan ini kita melihat bahwa Daud mengajak dirinya untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya sekedar kita bernyanyi, tetapi juga dengan bersyukur, dengan mengagungkan nama Tuhan, itu juga bagian daripada memuji Tuhan. Bahkan lewat perbuatan, lewat tindakan, kita juga menunjukkan bahwa kita memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, dalam nats ini dikatakan ayat pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi Daud mengajak dirinya, hatinya, batinnya untuk sepenuhnya memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Ya adik-adik, jadi di sini Daud mengajak dirinya, ya. Adik-adik juga perlu atau kita semua perlu mengajak diri kita untuk memuji Tuhan, ya. Barangkali kita terlalu sibuk, terlalu banyak bermain, apalagi karena corona. Kita selalu berada di rumah, tidak ke sekolah, tidak les lagi, tidak banyak PR lagi, sehingga kita lebih banyak bermain. Nah, perlu kita juga adik-adik sekolah minggu untuk mengingatkan dirinya memuji Tuhan. Karena di tengah-tengah pandemi virus corona yang sudah membuat banyak orang menjadi khawatir, takut karena ada banyak korban, ada banyak yang sakit karena virus corona ini, tetapi Tuhan masih menjaga kita. Tetapi Tuhan masih memberi kita makanan. Tuhan masih mengizinkan orang tua kita bekerja. Nah, kita perlu mengingatkan diri kita untuk tetap memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Di sini Daud melakukannya adik-adik. Dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi dia mengajak dirinya sendiri supaya mengingat untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti adik-adik mungkin pada masa-masa sekolah dulu, ketika di tengah-tengah kita sedang sibuk bermain dengan teman-teman, kita mengingat, wah ternyata PR-ku masih belum selesai, ya kan? Lalu kita mengingatkan diri kita, nanti selesai bermain, saya mandi, lalu saya akan mengerjakan PR-ku, kira-kira seperti itu. Nah, juga dalam memuji Tuhan kita juga perlu mengingatkan diri kita ya adik-adik. Kalau kita sibuk bermain, banyak beraktivitas, kita juga harus mengingatkan diri kita bahwa nanti malam aku harus berdoa, memiliki waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Juga bukan hanya harus menunggu nanti,
pada saat itu juga, pada saat kamu mengingat bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat memberkati hidup kamu, maka kamu harus memuji Tuhan dengan segenap hati, berterima kasih, mengagungkan nama Tuhan di dalam hati dan pikiranmu. Ya, kemudian ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Adik-adik, ternyata memuji Tuhan itu bukan tanpa suatu alasan, ya kan? Kita tidak sedang diberi tanggung jawab atau pekerjaan yang berat untuk memuji Tuhan dan tidak ada alasannya, tetapi memiliki alasan. Di sini kita melihat apa alasannya dikatakan oleh Daud. Alasannya adalah karena Tuhan sangat baik kepada kita. Dikatakan di sini, janganlah lupakan segala kebaikannya. Adik-adik, Tuhan itu memang sungguh sangat baik sekali, ya. Tetapi baiknya itu bukan cuman sehari, 2 hari, 3 hari, tidak. Tetapi kebaikannya itu selama-lamanya. Ya, jadi tidak ada alasan bahwa kita memuji Tuhan hanya pada hari Minggu, tetapi hendaknya dalam kehidupan kita setiap hari kita memuji Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu juga kita rasakan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Tuhan sangat baik kepada kita. Bukti kebaikan Tuhan mana? Kita masih dapat tertawa, kita masih dapat tersenyum, kita masih dapat bernapas, kita masih dapat makan, dan lain-lainnya. Ada sangat banyak kebaikan Tuhan yang tidak dapat kita ungkapkan satu demi satu lewat video ini. Ada lagu Kidung Jemaat mengatakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik pasti pernah dengar lagu itu kan? Iya, lagu itu mengajak kita untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Ketika kita belajar menghitung berkat Tuhan yang kita terima, kita akan kagum bahwasanya ternyata Tuhan itu sungguh sangat baik kepada kita semuanya. Sementara kita tidak pernah berbuat hal-hal yang besar untuk Tuhan, tetapi Dia masih saja berbuat baik kepada kita, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan dalam nats ini, yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Adik-adik, di sini Daud kembali mengingatkan dirinya bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosa-dosanya dan menyembuhkan segala penyakitnya. Adik-adik, kita juga mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita juga mendapatkan kesembuhan dari Tuhan ketika kita mengalami sakit. Itu adalah perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, kita harus ingat bahwa dalam setiap harinya kita tidak pernah luput daripada kesalahan. Apakah itu kesalahan terhadap orang tua, kesalahan terhadap abang kakak kita, kesalahan kita terhadap guru-guru kita dulu, tetapi Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Buktinya apa? Ya, buktinya adalah Tuhan masih mengasihimu, Tuhan masih memberkati hidupmu. Kalau Tuhan tidak mengampunimu, Tuhan tidak memberikan kesempatan kepadamu untuk berubah, pasti Tuhan sudah membuat dirimu sakit. Tetapi di sini dikatakan Dia mengampuni segala kesalahanmu.
Nah, dan kemudian juga dikatakan menyembuhkan segala penyakitmu. Adik-adik, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan atas segala penyakit yang diderita oleh manusia. Kalau kita memperoleh kesembuhan lewat dokter, itu karena Tuhan mengizinkan kita mendapat kesembuhan. Dan itu boleh kita ingat dari peristiwa Yesus menyembuhkan banyak orang sakit ketika dia melayani. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang yang kerasukan, dan lain-lain. Apalagi khotbah minggu lalu, Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia yang sudah hampir mati karena dia mengalami sakit yang parah. Nah, artinya Tuhan adalah sumber kesembuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik, jelaslah apa yang menjadi alasan untuk kita memuji Tuhan. Oleh karena itu, nats ini mengajak kita semua agar kita tidak lupa akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak terhitung di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita bersyukur dan memuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan mengajak kami anak-anak-Mu agar kami tidak lupa memuji nama Tuhan, karena kami merasakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan mengajak kami agar memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Ajarilah kami Tuhan, agar kami boleh melihat, menghitung segala berkat Tuhan yang kami terima di dalam hidup kami, sehingga kami selalu kagum akan perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, dan kami anak-anak-Mu ini menjadi pelaku firman Tuhan. Berkatilah kami senantiasa, berikan kepada kami kesehatan, jagailah kami selalu di dalam setiap aktivitas kami. Berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan dan panjang umur, dan Engkau memberkati pekerjaan mereka, agar kebutuhan di dalam keluarga kami boleh tercukupi oleh pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti yang Inang Capen katakan tadi, bahwa di akhir video akan ada ayat hafalan untuk adik-adik sekolah minggu. Maka ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari cerita firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 103 ayat 2. Ya, sekali lagi, Mazmur 103 ayat 2. Inang harap semua adik-adik sekolah minggu menghafalkannya, ya, menghafalkannya. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom.